pembahasan yaitu tentang mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10. Sebelumnya pembelajaran ini menggunakan media dari internet dan kemudian ada buku paket ya. Buku paketnya ini dari revisi edisi 2016. Materi yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang pertama menelusuri keberadaban awal di Kepulauan Indonesia. Kenapa babnya yang pertama yaitu tentang menelusuri keberadaban awal di Kepulauan Indonesia? Karena ingin tahu atau supaya siswa-siswa tahu dari mana asal usul nenek moyang kita berasal. Kemudian peradaban apakah yang pernah tinggal di Indonesia sejak zaman purba atau zaman dahulu. Karena apa? Karena jangan melupakan sejarah seperti itu. Oke, kemudian di sini pembahasan peta konsep pembelajaran sejarah untuk sejarah Indonesia bab menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia, yaitu adanya asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Itu pembahasan yang pertama. Dari asal usul nenek moyang bangsa Indonesia yaitu adanya dua nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu adanya Pruto Melayu dan Diutro Melayu sebelum terjadinya perubahan pada sistem Jawa atau perubahan dari struktur-struktur dari tanah Jawa. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebelum mengenal tulisan, karena zaman dulu belum sekali mengenal tulisan. Kemudian terbentuknya Kepulauan Indonesia. Jadi terbentuknya Kepulauan Indonesia ini sangat unik. Ada ahli yang mengatakan bahwa Kepulauan Indonesia terbentuknya yaitu adanya suatu meteor yang menabrak lempeng bumi. Jadi pergeseran lempeng bumi menjadi pulau-pulau kecil, yaitu di situ juga ada negara Indonesia. Kemudian mengenal manusia purba. Jadi mengenal manusia purba ini sangatlah banyak sekali. Manusia purba yang sudah ditemukan di Indonesia. Misalkan contoh ini manusia purbanya ada di Sangiran. Kemudian manusia purbanya ada di Trinil Ngawi, Jawa Timur. Kemudian jenis-jenisnya yaitu ada jenis manusia purba yaitu jenis Meganthropus. Kemudian ada jenis Pithecanthropus. Kemudian juga ada jenis Homo. Nah, ini 3 fosil atau 3 jenis manusia purba yang pernah tinggal di Indonesia. Paling banyak yaitu tentang jenis Homo, yaitu ada Homo wajagensis, kemudian juga Homo soloaliensis, yaitu ada di daerah Solo. Kemudian juga ada corak kehidupan masyarakat praaksara. Gimana sih corak kehidupan masyarakat praaksara? Yaitu tentang cocok tanam, kemudian meramu, berburu, kemudian bertahan hidup, kemudian mencari tempat tinggal, itu nanti ada pembahasannya. Kemudian juga ada pola hunian. Jadi pola huniannya manusia purba ini sangatlah diutamakan berkelompok. Jadi tidak bisa mandiri satu orang satu wilayah. Karena apa? Karena nanti dimakan binatang buas. Karena pada zaman purba binatangnya ini sangatlah besar misalkan seperti dinosaurus. Kemudian ada T-Rex. Nah, jadi semuanya ini pemakan daging. Jadi harus berkelompok. Kemudian berburu dan meramu. Nah, dulu zaman purba dulu ini adalah untuk cara bertahan hidup. Kalau tidak berburu dan meramu maka akan spesiesnya akan punah. Karena apa? Tidak bisa makan. Berburu dan meramu ini sangatlah unik. Dia bisa menggunakan alat berburunya yaitu menggunakan seperti batu yang sudah dipipih menjadi ujungnya yang sangat lancip. Kemudian juga menggunakan tongkat ini untuk membunuh hewan mangsanya atau hewan buruannya. Kemudian menggunakan yaitu seperti serpian batu-batuan kecil, yaitu untuk istilah kata untuk mencari makanan yang ada di udara seperti burung. Nah, kemudian ada lagi sistem kepercayaan. Nah, di sistem kepercayaan nenek moyang itu penyembahannya seperti dewa matahari atau disebut dengan penyembahan batu dolmen. Ya, ini batu dolmen dulu pernah ditemukan di New Zealand. Kemudian juga di Belgia juga pernah ada ditemukan batu untuk pemujaan dewa matahari. Kemudian ada lagi perkembangan teknologi.
teknologi pada masa yang sudah semakin maju. Oke. Untuk pembahasannya yaitu tentang ada sebagai berikut ya. Kemudian yang bab 1 yaitu pembahasan menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Oke. Penjabaran tentang materi yang akan dibahas yaitu Indonesia terletak di persimpangan 3 lempeng benua. Ketiganya bertemu di sini, menciptakan tekanan sangat besar pada lapisan kulit bumi. Akibatnya lapisan kulit bumi di wilayah ini terdesak ke atas, membentuk paparan yang sangatlah luas, juga bisa membentuk dataran tinggi atau bisa disebut dengan gunung. Dan beberapa pegunungan yang sangat tinggi. Jadi seluruh wilayah ini sangat rentan terhadap gempa yang sangat hebat. Makanya apa? Indonesia ini sering terjadinya gempa karena berbenturannya 2 lempeng tersebut, karena sering kali terjadinya gempa. Yang paling mengenang yaitu gempa yang ada di Aceh ya. Kemudian terjadinya ada lagi letusan gunung api dahsyat yang kerap mengakibatkan kerusakan parah. Hal ini terlihat dari beberapa catatan geologis. Gempa dan tsunami mengerikan yang dialami di Aceh itu adalah sebuah teori atau sebuah peristiwa yang sangat bisa untuk dikenang. Itu merupakan episode terakhir dari seluruh rangkaian peristiwa panjang dalam masa prasejarah yang ada di Indonesia. Di era modern ini, jika kalian menengok peralatan dapur masa kini di beberapa daerah perdesaan mungkin ya, contohnya masih menemukan peralatan masak yang terbuat dari batu. Misalnya alat untuk menghaluskan bumbu masak ini masih terbuat dari batu. Karena apa? Peninggalan dari nenek moyang zaman dahulu. Di Jawa disebut sebagai cobek. Mungkin di daerah lain memiliki nama yang berbeda-beda. Jadi meskipun kini kehidupan sudah modern, ternyata masih ada peralatan manusia pada masa praksara yang masih bertahan sampai sekarang dibudayakan atau dilestarikan. Manusia purba tidak mengenal tulisan. Jadi zaman dulu manusia purba itu belum mengenal tulisan. Dalam kebudayaan periode kehidupan ini dikenal dengan zaman praaksara. Jadi zaman praaksara yaitu zaman manusia purba sebelum mengenal tulisan. Masa praaksara berlangsung sangatlah lama, jauh melebihi periode kehidupan manusia yang sudah mengenal tulisan seperti kita saat ini. Oleh karena itu, untuk dapat memahami perkembangan kehidupan zaman praaksara itu, kita perlu mengetahui konsep alurnya, yaitu konsepnya yang seperti ini tadi, yang saya jelaskan pada slide yang awal. Oke. Kemudian, pengertian dari masa praaksara. Apa sih yang disebut dengan masa praaksara? Nah, ini jadi penjabarannya. Masa praaksara atau masa sejarah atau nirlaka yaitu penuh dengan arti. Misalkan contoh seperti pengertian dari nir. Nir itu artinya tidak ada. Kemudian leka itu adalah artian dari tulisan. Kemudian istilah yang digunakan untuk merujuk kepada masa di mana catatan sejarah yang tertulis belum tersedia. Dengan kata lain, masa praaksara berarti zaman sebelum ditemukannya tulisan. Perlu digarisbawahi, masa praaksara berarti zaman sebelum ditemukannya tulisan. Atau zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Masa berakhirnya zaman praaksara tidak sama di masing-masing wilayah atau pengeklaiman masing-masing wilayah ini sangatlah tidak sama. Karena apa? Sejarawan, ideologi sejarawan, pemikiran sejarawan ini satu dengan yang lain ini tidak sama. Misalkan penemuan fosil di daerah Sangiran, yang satunya lagi mengeklaim penemuan manusia purba ada di Trinil. Jadi penemuan-penemuan atau pikiran ideologi sejarawan atau istilah kata untuk arkeolog ini sangatlah beda.
Oke, kemudian masa berakhirnya zaman praaksara tidak sama di masing-masing wilayah. Misalnya di Mesir kuno dulu 3000 tahun sebelum Masehi sudah ditemukannya peninggalan tertulis. Jadi Mesir kuno dulu sudah ada peninggalan tertulis, batu tertulis, yaitu 3000 tahun yang lalu, sudah sebelum adanya masa praaksara ini. Kemudian tulisannya ini berupa huruf hieroglif. Ya, hieroglif ini seperti huruf yang ditulis di batu. Kalau yang sekarang ini seperti misalkan contohnya tulisannya ini merupakan seperti gambar orang, kemudian seperti gambar dari contohnya yaitu dari gambar misalkan seperti apa ya, paling enak yaitu gambar irama atau not-not balok. Nah, not-not balok inilah yang digambar pada zaman hieroglif zaman dahulu. Sedangkan di Indonesia peninggalan tertulis tertua yang ditemukan adalah prasasti. Makanya prasasti yang ada di Indonesia kenapa sih banyak tulisannya? Yaitu zaman dulu, yaitu zaman masih perkembangan zaman batu tua, yaitu penulisan kata, penulisan kalimat, penulisan sebuah pesan, yaitu ada di dalam batu, yaitu berupa prasasti. Misalkan seperti prasasti Yupa, seperti itu. Peninggalan kerajaan di Hindu Kutai, ini prasasti Yupa abad ke-5, misalkan seperti contoh, atau sekitar tahun 400-an Masehi. Jadi di batu Yupa dulu pernah ada Syailendra Inu menulis ya seperti tulisan yang intinya bisa untuk dikenang pada masa yang akan datang. Jadi tidak luntur dimakan oleh zaman, ditulis di batu. Kemudian dengan tidak adanya peninggalan tertulis, maka sumber untuk mengungkap keberadaannya berupa peninggalan-peninggalan antara lain. Di sini peninggalan-peninggalan yaitu untuk memperkuat fakta bahwa zaman dulu pernah ada manusia purba. Jadi kalau tidak ada peninggalan, tidak ada artefak, bukti-buktinya ini tidak otentik atau bukti-buktinya ini masih dipertanyakan. Kalau sudah ada fosil, sudah ada artefak, maka benar kemungkinan zaman dulu ini sudah adanya kehidupan nenek moyang sebelum zaman modern yang saat ini. Yang pertama yaitu ada peninggalan fosil, ini zaman purba. Nah, fosil merupakan, ini adalah pengertian dari fosil. Fosil ini merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu. Jadi makhluk hidup tulang-tulangnya ini sudah membatu menjadi fosil. Karena kebanyakan hewan dinosaurus, kemudian manusia purba, entah itu tentang tengkoraknya Meganthropus, entah itu Paleojavanicus, ya, ini masih terawet karena apa? Karena tulang-tulangnya ini membatu. Itu disebut dengan fosil. Fosil bisa berupa kerangka manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan juga jadi fosil. Contohnya seperti dedaunan pada zaman dahulu. Kemudian terkena vulkanik, debu. Pada abad misalkan abad ke-20 ini ditemukan sudah menjadi batu fosil seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu penemuan dari peninggalan zaman purba dulu atau masa prasejarah dulu, yaitu adanya artefak. Apa sih yang disebut dengan artefak? Nah, di sini adalah pengertian dari artefak. Artefak yaitu merupakan benda perlengkapan hidup manusia purba yang masih tersisa. Seperti misalkan contohnya yaitu yang paling pertama yaitu adanya dolmen. Nah, dolmen ini apa sih pengertiannya? Yaitu dolmen adalah meja batu kakikan menhair, tempat sesajen dan pemujaan kepada nenek moyang yang berfungsi sebagai penutup sarkofagus randa dolmen, bukan di daerah Bukit Jawa Timur. Di daerah tersebut biasanya dinamai dengan Pandusa. Kemudian tentang Kejoken Mondingger. Kemudian juga ada
kapak perunggu. Kemudian juga ada kapak batu peninggalan zaman purba praaksara. Kemudian ada juga kapak genggam, ini untuk mencari bahan makanan, meramu dan bertahan hidup. Kemudian juga ditemukannya ini ada kapak Sumatera. Jadi kapak Sumatera ini berbeda dengan kapak yang ditemukannya di Jawa, yaitu di bagian istilahnya di Ngawi atau di Sangiran. Ini kapak Jawanya di Sangiran, ini sangatlah berbeda dengan kapak yang ada di Sumatera. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu tentang contoh artefak peninggalan pada masa praaksara. Jadi artefak peninggalan pada masa praaksara ini paling banyak terbuat dari batu. Jadi zaman praaksara dulu masih zaman batu tua. Kapak genggam ini pada tahun 1935 ada seorang peneliti bangsa barat, yaitu yang bernamakan Ralph von Knoxville, agak namanya. Hasil menemukan sejumlah alat di Punung Pacitan. Jadi alatnya ini di Punung Kabupaten Pacitan. Di Punung ini adalah sebuah perbukitan di daerah Pacitan. Di sana si Ralph von Knoxville ini melakukan penelitian dengan kemudian dia mengungkapkan telah menemukan kapak genggam. Alat ditemukan di sana oleh Ralph von Knoxville di dasar seperti batu pada umumnya. Pacitan tersebut disebut penata. Alat penata ini misalkan atau peramuan bumbu seperti alat-alat yang ditemukan di Pacitan kemudian disebut kebudayaan Pacitan. Jadi Ralph von Knoxville ini peneliti yang berasal dari Belanda. Dia tidak pusing-pusing, dia tidak memikirkan hal untuk penamaan sebuah benda yang ditemukan. Misalkan dia menemukan benda peninggalan prasejarah ini di Pacitan, jadi namanya langsung disebut kebudayaan Pacitan. Jadi wilayah dengan kemudian nama ini harus sinkron, jadi tidak harus pusing-pusing memikirkan sebuah nama. Nah, dari hasil penelitian kebudayaan Pacitan dibuat dan digunakan oleh jenis manusia purba jenis Pithecanthropus erectus ya. Selain di Pacitan, Cooper juga ditemukan di Parigi dan Gombong, ini ada di Jawa Tengah. Kemudian juga ada di Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian ada lagi di Lahat, ini di Sumatera Selatan. Kemudian juga ada lagi alat ini juga ditemukan di luar wilayah Indonesia, yaitu di Gua Cekowatin Peking. Gua Cekowatin Peking ini ditemukan di wilayah luar tempatnya ini di Provinsi Sumatera Barat. Ini Gua Cekowatin Peking ini adalah gua peninggalan atau bisa diklaim sebagai gua dari orang-orang Cina yang dulu pernah datang ke Indonesia. Sebelumnya ini guanya tidak memiliki nama. Kemudian bangsa Cina setelah adanya perdagangan ke Indonesia ini guanya dibuat tempat tinggal dan diberi nama yaitu Gua Cekowatin Peking. Ini namanya paduan antara Jawa dan Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu ada kapak Sumatera. Ini kapak yang ditemukan di daerah Sumatera, kapak genggam terbuat dari batu. Ini kapak benar pernyataannya kapak, tetapi bukan kapak pada umumnya yang ada batangnya kemudian yang depannya ini memakai besi, bukan. Ini adalah kapak yang terbuat dari zaman batu karena kita masih pada zaman praaksara. Belum ditemukannya logam kemudian besi, belum. Nah, kapak Sumatera Latih namanya atau pebble adalah sejenis kapak genggam yang terbuat dari batu kali yang dipecah atau dibelah. Jadi batu kali ini batu yang
istilah kata batunya yang masih belum kasar atau masih lembut, yaitu bisa untuk dipecah menjadi dua bagian. Karena apa? Karena terkikis adanya air di dalamnya. Karena kalau batu yang ada air di dalamnya ini mudah retak, mudah pecah untuk dikikis, yaitu bisa digunakan sebagai kapak. Kemudian sisi luarnya yang sudah halus tidak diapa-apakan. Sedangkan sisi dalamnya atau tempat belah dikerjakan lebih lanjut sesuai dengan keperluannya. Misalkan kapak kayu disesuaikan, depannya ini seperti ada bergerigi. Kemudian kapak yang dibuat untuk memecah daging, memecah tengkorak, yaitu yang ujungnya dikasih istilah kata runcing biar daging kemudian tulang itu bisa hancur. Kemudian kapak ini ditemukan di Kejogen Modijer di sepanjang pantai Sumatera Timur Laut, di antaranya perbatasan Langsa Aceh dan Medan, yaitu Sumatera Utara. Kemudian yang ketiga yaitu ada penemuan kapak perunggu. Jadi kapak perunggu ini merupakan salah satu peralatan manusia pada zaman prasejarah yang terbuat dari logam. Oke, kita tadi sudah membahas tentang penemuan prasejarah yang terbuat dari batu. Nah, sedangkan kapak perunggu ini adalah masa prasejarah yang sudah menduduki atau sudah tingkatannya di atas zaman prasejarah yang mengenal batu, yaitu sudah ditemukannya logam, yaitu zaman praaksara yang sudah ada di atas tingkat. Kemudian kapak ini ditemukan pada masa perludagian dan bercocok tanam ketika manusia semakin pandai, apalagi setelah berhasil mencampur timah dan juga tembaga untuk menghasilkan sebuah logam. Jadi manusia purba pada masa penemuan kapak perunggu ini sudah semakin maju karena dia sudah menemukan adanya logam. Sebelumnya cuma batu saja. Kemudian yang saya sebutkan tadi yaitu tentang adanya batu dolmen. Itu tempat pemujaan nenek moyang kita. Nah, uniknya batu dolmen ini ditemukan di daerah tempat tinggal saya, yaitu di daerah Besuki, Jawa Timur. Ini tempatnya batu dolmen dulu pernah ditemukan di Besuki, tepatnya ini di daerah pegunungan yang sekarang ini bernama Niama, perbatasan dengan Besulik. Di sana ada peneliti arkeolog dari Purbakala Tulungagung, yaitu dari Purbakala Wajak, tempatnya di Boyolango Tulungagung, pernah meneliti sampai sana. Ternyata di Besuki, Jawa Timur ini terdapat adanya batu dolmen, batu pemujaan nenek moyang pada zaman prasejarah praaksara dulu, yaitu tempat pemujaan dewa matahari. Karena pada zaman nenek moyang atau zaman prasejarah dulu atau praaksara, yaitu orang-orang masih mempercayai adanya Tuhan, yaitu Tuhannya ini adalah matahari. Jadi setiap adanya matahari di situ dikasih seperti adanya buah-buahan, makanan diletakkan di situ dan memohon dewa matahari supaya turun hujan, kemudian supaya enak untuk mencari makan, atau kemudian juga pengen keluarganya ini sehat dan bertambah, atau populasinya penduduknya ini semakin bertambah, yaitu disebut dengan batu dolmen. Karena batu dolmen diyakini kalau ada matahari di situ juga terdapat adanya suara. Ya, jadi siang hari adanya suara. Jadi kalau penelitian yang dikemukakan oleh peneliti dari Philip van Tobias yang meneliti batu itu, ternyata batu itu bisa berbunyi, yaitu tepatnya tabrakan antara medan magnetik dengan medan adanya angin, tiupan angin. Jadi seperti adanya suara siulan. Jadi orang zaman dulu belum mengenal seperti ini. Jadi batu yang bisa berbunyi ini disembah, misalkan seperti itu, atau dipuja-puja.
Ini pengertian dari Philip Van Tobias. Ini Philip Van Tobias ini adalah sejarawan arkeolog dari Amerika Serikat. Dolmen banyak ditemukan di daerah Mesuki, dan di daerah itu daerah tersebut biasanya dinamai dengan Pandusa. Karena orang-orang zaman dulu ini memang penyebutannya dolmen, tetapi seiring berjalannya waktu di daerah tersebut atau di daerah punya keunikan masing-masing, penamaannya juga berbeda, yaitu dinamakan dengan batu Pandusa. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang contoh fosil yang pernah ditemukan atau contoh fosil kerangka manusia purba yang pernah ditemukan di Indonesia. Yaitu letaknya yang pertama ini pernah ditemukan di Pulau Jawa. Nah, sedangkan di Pulau Jawa ini penemuan fosil tentang peletakan, tentang tempat peletakannya pasti berhubungan dengan namanya. Misalkan di Pulau Jawa seperti Meganthropus paleojavanicus. Ini bisa dikatakan kenapa kok ditemukannya di daerah Jawa, yaitu di sana ada penamaan yaitu Paleojavanicus. Java itu artinya Pulau Jawa, yaitu Javanicus. Nah, nama Meganthropus paleojavanicus memiliki arti manusia besar dari zaman batu di Jawa, manusia yang memiliki otot yang sangat kekar, manusia yang tinggi besar. Tapi masih menyerupai seperti monyet atau misalkan seperti simpanse wajahnya. Nah, hal ini diawali dari ditemukannya fosil yang berupa tulang rahang dan gigi manusia di daerah yang ada di Sangiran. Jadi penemuan di Sangiran itu Meganthropus paleojavanicus, yaitu penemuannya sama. Tepatnya di tepi Sungai Bengawan, Solo. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, tulang rahang yang ditemukan tersebut berasal dari masa 2 sampai 3 juta tahun yang lalu terkubur dalam tanah atau kehidupannya. Dari bentuknya itulah maka nama Meganthropus paleojavanicus ini disematkan karena ditemukannya di daerah Jawa, tepatnya di daerah Sangiran. Berdasarkan rekam jejak, fosil ini merupakan fosil manusia purba tertua yang ditemukan di Indonesia, di Jawa. Fosil ini ditemukan pada tahun 1937. Kemudian selanjutnya yaitu contoh fosil hewan purba. Jadi manusia purba sebelumnya yang ditemukan ini bukan cuma dari Meganthropus paleojavanicus saja, yaitu juga adanya Homo wajakensis, kemudian juga Meganthropus, kemudian ada Pithecanthropus erectus. Ini cuma pembahasan yang sangat mudah saja. Kemudian di sini saya tambahkan penemuan Meganthropus ini jenis manusia purba ini terutama berdasarkan dari penelitian Van Knoxville yang ada di Sangiran pada tahun 1936 dan 1941 yang menemukan fosil rahang manusia berukuran sangat besar. Kemudian dari hasil rekonstruksi ini, kemudian para ahli menambahkan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus. Kemudian artinya yaitu manusia raksasa dari Jawa. Kemudian jenis manusia purba ini memiliki ciri rahang yang sangat kuat karena apa? Dia suka pemakan daging, yaitu karnivora. Kemudian diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah juga bisa tumbuh-tumbuhan dan masa hidupnya diperkirakan pada zaman Pleistosen awal. Jadi zaman Pleistosen dari pembentukan lempeng bumi, yaitu Pleistosen awal yang paling bawah, kerak bumi yang paling bawah. Kemudian ditemukannya juga ada jenis Pithecanthropus. Nah, jenis manusia ini didasarkan pada penelitian Engine du Bois pada tahun 1890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Bengawan, Solo.
di wilayah Ngawi. Oke, setelah direkonstruksi terbentuk kerangka manusia purba, tetapi masih terlihat tanda-tanda seperti kera. Karena apa? Eugene Du Bois kemudian peneliti pada zaman dahulu ini mengklaim manusia yang sempurna dulu berawal dari manusia purba ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh Eugene Du Bois, yaitu penelitian atau kesimpulan dari dia sendiri. Kemudian oleh karena itu jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus. Artinya manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini juga ditemukan di Mojokerto sehingga penamaannya harus sama dengan wilayah seperti yang Jawa tadi, Paleojavanicus. Kalau yang di Mojokerto ini namanya yaitu Pithecanthropus mojokertensis. Jadi Mojokertensis ini adalah wilayah penemuan dari manusia purba. Kemudian jenis manusia purba yang juga terkenal sebagai rumpun dari Homo erectus ini paling banyak ditemukan di Indonesia. Diperkirakan jenis manusia purba ini hidup dan berkembang sekitar zaman Pleistosen yang ada di tengah. Kemudian satu lagi yaitu adanya jenis Homo. Nah, jenis Homo ini terbagi menjadi dua, yaitu jenis Homo erectus dan Homo sapien yang pernah ditemukan di daerah di Indonesia. Itu manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Jadi jenis fosil Homo ini pertama diteliti oleh von Richthofen di daerah Wajak, tepatnya ini di daerah Tulungagung, Wajak. Dan sekarang Wajak ini sudah membangun atau sudah lama ya sebenarnya ini membangun sebuah tempat museum peninggalan-peninggalan arkeolog pada masa purba. Teman-teman juga bisa untuk berkunjung ke sana untuk sebuah penelitian atau keingintahuan tentang sejarah seperti zaman purba dulu seperti apa, bisa berkunjung ke Wajak, yaitu di tempatnya di Boyolango. Penelitian dilanjutkan oleh Eugene Du Bois bersama kawan-kawan dan menyimpulkan sebagai jenis Homo. Nah, ciri-ciri jenis manusia Homo ini bermuka lebar, kemudian hidung dan mulutnya menonjol, dan dahi juga masih menonjol. Kemudian sekalipun tidak semenonjol jenis Pithecanthropus. Nah, kemudian hidup dan berkembang jenis manusia ini sekitar 40.000 tahun yang lalu sampai 25.000 tahun yang lalu. Tempat-tempat penyebaran dari nenek moyang Pithecanthropus, kemudian ada jenis-jenis Homo ini, manusia Homo. Ini paling banyak ini di Kepulauan Indonesia, tetapi juga ada di Filipina dan Cina Selatan. Karena wilayah-wilayah di Asia ini orang-orangnya hampir mirip perawakannya. Nah, kemudian setelah jenis-jenis manusia purba yang mungkin materi jenis-jenis manusia purba kita bisa lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Yaitu sekarang kita langsung mempelajari tentang jenis atau fosil hewan purba. Nah, ini sekedar pengenalan materi yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian dari contoh fosil hewan, jadi bukan cuma manusia purba saja yang ditemukan oleh peneliti, tapi juga ada hewan purba. Contoh fosil hewan purba yang pernah ditemukan di Indonesia yaitu seperti yang saya ambil contoh satu saja, yaitu sebenarnya banyak ya. Paling banyak seperti perkembangannya sekarang yaitu seperti kerbau. Yaitu yang zaman dulu ini disebut dengan Bos Paleosondaicus. Bos Paleosondaicus ini adalah nenek moyang dari kerbau sekarang. Fosil ini ditemukan di Indonesia sejenis kerbau purba dan bisa juga dianggap sebagai nenek moyang dari banteng Jawa. Diperkirakan hidup di masa Pleistosen Jawa sekitar 2,6 juta sampai 12.000 tahun yang lalu.
Fosilnya pertama kali ditemukan oleh Eugene Du Bois pada 1908. Ini bertempat di daerah Trinil. Tetapi hanya berupa tengkoraknya saja. Jadi gambaran asli tengkoraknya yaitu cuma tengkorak kepala dan ada masih tersisa rahangnya, masih ada giginya. Kemudian yang ada di contoh ini adalah sebuah kerangka buatan supaya menyerupai seekor banteng yang pernah ada pada masa zaman Bos Paleosandaicus yang pernah ditemukan. Kemudian kurun waktu berselangnya pada masa zaman praaksara sangatlah lama, yaitu sejak manusia sebelum mengenal tulisan sampai mengenal tulisan. Hal ini untuk masing-masing bangsa tidak sama untuk bangsa Indonesia zaman praaksara berakhir, yaitu sekitar tahun 400 Masehi atau abad ke-5 tepatnya. Oke, kemudian selanjutnya pembabakan atau periodisasi masa praaksara ini beberapa unsur ya, yaitu meliputi yang pertama berdasarkan ilmu geologi. Kemudian ilmu tentang geografinya, kemudian tentang ilmu biografinya, kemudian adanya juga tentang ilmu dari ilmu arkeologi. Di sini ada pembahasan tentang ilmu geologi, yaitu yang pertama zaman Arkeozoikum, tepatnya kurang lebih 2.500 juta tahun yang lalu, yaitu pada zaman sebelum adanya kehidupan. Yang kedua yaitu adanya zaman Paleozoikum, yaitu kurang lebih 340 juta tahun yang lalu atau zaman purba tertua. Kemudian yang ketiga adanya zaman Mesozoikum, yaitu 251 sampai 65 juta tahun yang lalu, yaitu zaman purba yang tengah. Pada masa ini sudah ditemukannya hewan jenis mamalia, kemudian juga jenis burung, kemudian juga jenis amfibi dan tumbuh-tumbuhan sudah mulai ada atau sudah mulai muncul. Kemudian yaitu yang terakhir yaitu zaman Neozoikum, yaitu 60 juta tahun yang lalu, yaitu zaman purba baru. Zaman ini dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu tersier dan kuarter. Kemudian ada lagi zaman es mulai menyusut dan makhluk-makhluk dan manusia sudah mulai hidup. Jadi perkembangan zaman menurut ilmu geologi sebelum terbentuknya bumi kita sekarang ini terdapat adanya 4 fase perubahan. Setelah adanya pergeseran lempeng bumi atau setelah punahnya manusia purba, kemudian juga hewan purba, yaitu terjadinya 4 perubahan zaman. Yang pertama tadi ada Arkeozoikum, kemudian juga ada Paleozoikum, kemudian juga ada Mesozoikum, kemudian juga ada Neozoikum. Kemudian selanjutnya yaitu yang B, berdasarkan teknologi yang dihasilkan. Jadi pada zaman praaksara dulu, teknologi yang dihasilkan yaitu berupa batu dari peninggalan nenek moyang kita. Sedikit wawasan. Jadi nenek moyang kita ini sebenarnya sudah canggih terlebih dahulu sebelum kita saat ini yang menemukan teknologi seperti gadget ya. Karena apa? Bayangkan pada zaman batu nenek moyang kita dulu, batu ini bisa disebut bisa untuk alat komunikasi atau alat transportasi, bisa untuk dinaiki dan bisa untuk dikendarai. Bayangkan itu adalah batu, tapi ini adalah nyata. Pernah suatu peneliti yang ada di Bandung, itu tentang profesor, kalau nggak salah namanya itu Profesor Dr. Yohanes Paul. Ini peneliti dari Bandung yang meneliti bahwa batu pada zaman dahulu ini sudah mempunyai medan magnetik, yaitu kemudian medan magnetik ini atau gelombang radiasi ini yang sekarang bisa digunakan sebagai alat informatika atau alat informatika, teknologi informasi yang sekarang ini. Bayangkan zaman dahulu sudah ditemukannya, sekarang ini disempurnakan. Jadi zaman dahulu ini sebenarnya bukan zaman yang ketinggalan atau malah zaman yang sudah
tahu terlebih dahulu. Di sini pembahasannya yaitu zaman batu tua atau disebut dengan Paleolitikum. Disebut demikian sebab alat-alat batu buatan manusia masih dikerjakan secara kasar, tidak diasah atau dipolos. Jadi batunya ini masih bergerigi, masih kasar, belum diasah. Jadi masih tajam. Jadi membelah daging masih sangat dimungkinkan. Seperti itu. Terdapat dua kebudayaan yang merupakan patokan pada zaman batu tua. Yaitu yang pertama ada kebudayaan yang ditemukan di daerah Pacitan yang bernama Pithecanthropus yang ada di Pacitan. Kemudian yang kedua yaitu kebudayaan ada di Ngandong. Ngandong Blora tepatnya, yaitu di sana ditemukannya Homo wajakensis dan Homo soloensis. Jadi Homo wajakensis dan soloensis ini penemuannya di Ngandong Blora. Kemudian setelah adanya zaman batu tua, yang kedua yaitu adanya zaman batu madya. Setelah zaman batu tua berakhir, kemudian muncullah zaman batu madya, yaitu zaman atau disebut dengan Mesolitikum. Secara bahasa dapat diartikan sebagai batu tengah. Kenapa kok disebut dengan batu tengah? Karena tahapan perkembangan pada masyarakat masa prasejarah antara batu tua dan batu muda tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Kehidupan berburu atau mengumpulkan makanan masih diutamakan. Karena untuk bertahan hidup. Kalau tidak berburu dan meramu, maka populasinya, kelompoknya akan segera punah, akan segera mati secara perlahan. Kemudian tempat tinggal yang mereka pilih umumnya berlokasi di tepi pantai yang disebut dengan Kejogen Modijer. Jadi Kejogen Modijer ini adalah penamaan dari sebuah tempat tinggal yang berlokasi di tepi pantai. Karena apa? Karena zaman dahulu, kenapa kok suka bertempat tinggal di tepi pantai? Karena mudah untuk mencari makanan, misalkan mencari daging atau istilahnya mencari ikan. Bisa untuk bertahan hidup. Karena kemudian juga populasinya sangatlah istilah kata jauh dari peperangan oleh sekelompok yang bukan dari kelompoknya. Seperti itu, karena zaman purba dulu atau zaman batu madya ini sangatlah tergantung pada kelompoknya, tidak bisa bertahan hidup secara mandiri. Karena kalau bertahan hidup secara mandiri, maka nanti akan mati. Tidak bisa untuk bertahan hidup karena mengandalkan teman bantuan untuk mencari bahan makanan. Kemudian ditemukannya yaitu di goa-goa. Jadi orang dulu ada tempat tinggal di dekat pantai, kemudian juga di dekat pantai kan mesti ada gunung. Nah, di gunungnya itu pasti terdapat sebuah gua yang bisa untuk di tempat tinggal atau untuk bersemayam. Nah, di gua-gua tersebut yaitu yang dinamakan dengan Abris Saus Rosh. Ya, gua-gua pahatan yang berasal dari manusia praaksara, manusia purba, yaitu disebut dengan gua Abris Saus Rosh. Yaitu pemahatannya dengan menggunakan kapak terbuat dari batu yang sudah diasah, jadi bergerigi, jadi lancip. Kemudian sehingga di lokasi tersebut banyak ditemukannya bekas-bekas kebudayaan manusia pada zaman itu. Kemudian selanjutnya yaitu zaman batu baru atau disebut dengan Neolitikum. Jadi Neolitikum yaitu zaman batu muda. Di Indonesia zaman Neolitikum dimulai sekitar abad 1500 sebelum Masehi. Cara hidup untuk memenuhi kebutuhannya telah mengalami perubahan pesat. Dari cara food gathering, mencari makanan, berburu meramu, menjadi food producing, yaitu dia memproduksi hasil
dari makanannya tersebut. Misalkan dia sudah bercocok tanam, dia ingin hasil yang lebih bagus ketimbang dia cuma berburu saja. Kemudian yaitu dengan cara bercocok tanam dan berternak seperti yang saya katakan tadi. Nah, pada masa itu manusia sudah mulai menetap di rumah panggung, ya, yaitu gubuk kecil yang dinamakan dengan rumah panggung. Yang sekarang ini rumah panggung paling banyak ditemukan di daerah persawahan atau istilahnya gubuk. Untuk menghindari bahaya binatang buas, manusia pada masa Neolitikum ini pun telah mulai membuat lubang-lubang yang ada di gua di sekitar tempat tinggalnya untuk menyimpan persediaan padi dan gabah. Jadi padi dan gabah supaya tidak dimakan atau dibawa oleh kelompok lain atau rusak terkena hujan itu disimpan di dalam gua-gua kecil. Kemudian yang keempat ini adanya zaman batu besar atau megalitikum, yaitu berasal dari kata mega yang berarti besar, mega. Kalau sudah berkata dengan mega berarti ini urutannya atau istilahnya sudah sangat besar, mega. Dan litos yang berarti batu. Jadi megalitikum, mega ini besar, litikum ini berasal dari kata litos yaitu batu. Jadi megalitikum yaitu batu besar. Zaman megalitikum biasa disebut dengan zaman batu besar karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dan zaman dari batu-batu besar atau zaman perunggu. Kebudayaan ini berkembang dari zaman Neolitikum sampai dengan zaman perunggu. Pada zaman ini manusia sudah mengenal kepercayaan. Walaupun kepercayaan mereka masih dalam tingkat awal, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang yang bisa disebut atau bisa dipuja di batu-batu yang saya sebutkan tadi, yaitu seperti contoh batu dolmen. Ini roh-roh dari nenek moyang dewa pemuja matahari tadi. Kepercayaan ini muncul karena pengetahuan manusia sudah mulai meningkat. Jadi yang sebelumnya tadi memuja dewa matahari, sekarang memuja roh dari nenek moyang. Ini adalah zaman masa praaksara, zaman batu besar megalitikum. Nah, kemudian setelah adanya zaman batu besar, zaman megalitikum, terdapat juga adanya zaman logam, yaitu yang terbagi menjadi 3 zaman. Zaman logam yang pertama yaitu zaman perunggu. Kemudian adanya juga zaman tembaga. Kemudian juga ada zaman besi. Nah, di bab ini itu ada pengertian ciri dan kebudayaan. Nah, dari pengertian dari kita nanti pembahasan yaitu tentang zaman perunggu. Pengertian zaman perunggu itu apa sih? Kemudian ciri-cirinya bagaimana sih? Kemudian kebudayaan yang ada pada zaman perunggu ini apa saja? Kita pembahasannya slide berikutnya. Kemudian sama seperti zaman perunggu yaitu zaman tembaga. Di situ juga ada pengertian apa sih yang disebut zaman tembaga. Kemudian pembahasannya ciri-ciri yang melatar belakangi adanya zaman tembaga ini apa. Kemudian juga kebudayaan dari zaman tembaga itu sendiri itu apa, kebudayaan yang pernah ditinggalkan pada zaman tembaga. Yang ketiga yaitu adanya zaman besi, sama, yaitu pengertian zaman besi itu apa, kemudian ciri-cirinya, kemudian adanya kebudayaannya pada zaman besi. Kemudian di sini pembahasan yaitu yang pertama tentang pembahasan zaman perunggu. Zaman perunggu atau bahasa Inggrisnya yaitu Bronze Age adalah periode perkembangan sebuah peradaban yang ditandai dengan penggunaan teknik melebur tembaga dari hasil bumi dan membuat perunggu. Secara urut, zaman ini berada di antara zaman batu dan zaman besi. Zaman perunggu adalah bagian dari sistem 3 zaman, ya. Bagian 3 sistem zaman, yaitu adanya sistem perunggu. Kemudian masyarakat pada masa prasejarah dan terjadi setelah zaman Neolitikum di beberapa wilayah di berbagai dunia.
Di sebagian besar tepatnya ini penemuannya zaman perunggu ada di Afrika, yaitu tepatnya di Sub-Sahara. Wilayahnya ini bernamakan Sub-Sahara, itu wilayah di Afrika. Itu sudah ada penemuan zaman perunggu. Kemudian juga zaman Neolitikum langsung diikuti oleh zaman besi. Nah, ciri-ciri yang menandai adanya perkembangan dari zaman perunggu atau penguat adanya zaman perunggu, yaitu yang pertama ciri-cirinya, yaitu sudah terbentuknya perkampungan yang sangat teratur, serta dipimpin kepala suku ataupun ketua adat. Ketua adat, kepala suku yang sekarang masih diterapkan di daerah Indonesia, yaitu di pedalaman-pedalaman, misalkan seperti di Papua. Kemudian tinggal dalam rumah yang telah bertiang, yang sangat besar pada bagian bawahnya dijadikan sebuah tempat untuk ternak ayam. Digunakan juga untuk bertani, bercocok tanam. Kemudian yang ketiga yaitu sistem irigasi ataupun pengairan tak selalu bergantung pada hujan, karena dia sudah bisa membangun sebuah waduk untuk penampungan air. Jadi tidak harus menunggu hujan, dia ingin bercocok tanam. Kemudian selanjutnya yaitu adanya kebudayaan pada zaman perunggu. Nah, kebudayaan pada zaman perunggu ini pernah ditemukan yaitu lempeng perak, ya, atau lempeng perunggu, lempeng perunggu yang bernama Nekara. Lempeng perunggu Nekara ini berbentuk yang sekarang ini seperti wadah makanan. Tapi di samping atau di bagian apa ya istilah kata depannya atau lapisan paling depan, lapisan luarnya ini berupa relief. Di sini bisa kita lihat pada gambar. Gambarnya yaitu reliefnya ini berupa adanya hewan purba, adanya gajah mamun, kemudian adanya burung kenari, burung merak, kemudian juga adanya hewan bison, wildebeest, ya. Nekara adalah semacam genderang dari perunggu yang berpinggang di bagian tengahnya dan sisi atasnya tertutup. Jadi kira-kira sama dengan kalau sekarang ini seperti alat untuk menanak nasi. Nekara yang ditemukan di Indonesia ada yang mempunyai ukuran besar dan ukuran kecil. Nekara yang ditemukan di Pajang, Bali adalah nekara dalam ukuran besar. Nekara ini bergaris tengah, yaitu diameternya 160 cm dan tingginya 186 cm. Benda ini sekarang disimpan di Pura Panataransasih, yaitu tepatnya di Gianyar di Bali. Nekara ini sangat dipuja oleh masyarakat sekitarnya atau masyarakat Bali yang masih kental dengan kebudayaan Hindu. Kemudian tidak semua orang dan setiap waktu orang bisa melihatnya karena nekara ini dianggap barang suci, yaitu yang hanya dipergunakan untuk upacara-upacara adat tertentu saja. Misalkan yaitu acara tabuh untuk memanggil arwah, acaranya yang dinamakan dengan acara tabuh, yaitu untuk memanggil para arwah leluhur, nenek, moyang yang sudah meninggal pada abad dahulu. Itu untuk upacara pemanggilan arwah nenek moyang. Kemudian di sini juga penemuan kapak corong. Kapak corong bentuk bagian tajamnya seperti kapak batu, hanya bagian tangkainya berbentuk corong. Maka kapak ini disebut juga kapak corong atau kapak sepatu, karena ujungnya ini sangat lancip dan melengkung. Kapak corong ditemukan di Sumatera Selatan, kemudian juga pernah ditemukan di Jawa, kemudian pernah juga ditemukan di Bali, kemudian Sulawesi Tengah, Selatan,
kemudian Pulau Selayar dan Irian dekat Danau Sentani, Irian Barat. Bentuk kapak ini sangat banyak jenisnya. Ada yang kecil, ada yang besar disertai hiasan. Ada yang pendek lebar, ada yang bulat, dan ada pula yang panjang satu sisinya. Kapak corong yang memiliki panjang satu sisi disebut candrasa atau bentuknya sangat indah dan penuh hiasan. Fungsinya sebagai tanda kebesaran dan alat upacara keagamaan. Jadi zaman dulu ini keagamaannya sangat kental, upacara-upacara adat keagamaan. Kadang-kadang kapak tersebut dihiasi gambar-gambar mata yang oval atau juga dengan ragam hias garis-garis geometris. Dan peliin berganda atau double spiral. Jadi seperti spiral yaitu yang ada ujungnya. Kemudian setelah adanya zaman perunggu yaitu adanya zaman tembaga. Zaman tembaga adalah era di mana manusia mengenali logam, di mana manusia menggunakan tembaga sebagai bahan baku untuk pembuatan peralatan. Para ahli mengatakan Indonesia belum terpengaruh atau hidup pada zaman tembaga, karena tidak ada peninggalan sejarah yang ditemukan sejak zaman tembaga di Indonesia. Jadi zaman tembaga ini belum sekalipun atau tidak pernah atau belum pernah ditemukan di Indonesia, tetapi pernah ditemukan di Asia Tenggara, yaitu di Malaysia, di Thailand, di Vietnam. Ini pernah ditemukan zaman tembaga, karena di Indonesia ini belum ada peneliti yang menemukan adanya zaman tembaga di Indonesia. Hanya negara-negara tersebut. Kemudian ciri-ciri tembaga pada zaman itu yaitu penemuan pertama kali di ranah Eropa, dapat digunakan sebagai alat perang pada masa Romawi kuno. Kemudian zaman ini hanya berlaku di wilayah bagian barat dunia, seperti di Eropa dan kebudayaannya. Jadi bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa Romawi dulu itu mungkin perangnya memakai tembaga. Kemudian juga zaman besi. Zaman besi adalah suatu tahapan perkembangan budaya manusia di mana penggunaan besi untuk pembuatan alat dan senjata sangat dominan. Penggunaan bahan baru ini di dalam suatu masyarakat seringkali mencangkup perubahan praktek pertanian, kepercayaan, agama, dan gaya seni. Kemudian juga ada hal untuk ingin, walaupun hal ini tidak selalu terjadi. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini, perkembangan zaman dari bab pertama, yaitu tentang menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia, yaitu tentang adanya zaman perunggu yang terakhir tadi. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita masih pembahasan yang sama tentang peradaban awal, peradaban menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Cukup sekian, apabila kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dan di sini juga ada sebuah kuis atau soal yang bisa kalian jawab, kemudian bisa dikirim ke email saya. Di situ terdapat adanya 4 kuis, yaitu mengapa istilah praksara, sampai apa saja pelajaran yang dapat kita peroleh dari kehidupan pada zaman praksara. Jadi nanti kuisnya ini bisa kalian langsung kirim ke alamat email saya yang sudah ditera di bawahnya, yaitu rahmatkusuma6@gmail.com. Oke, sekian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.